Hai, selamat siang semuanya. Nama saya Devani Kristabella Wijaya, dengan NIM 174172092. Saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya dari bertopikan pengembangan topik pembelajaran content provider pada Android Programming Learning Assistant System dengan dosen pembimbing Pak Yan Waterkulis Saifuddin STMMT. Latar belakang yang saya pilih adalah smartphone, Android, A+, dan klasifikasi. Kenapa saya memilih smartphone? Smartphone ini sebagai perangkat yang sangat dibutuhkan oleh manusia, dan hampir semua manusia di muka bumi ini sangat membutuhkan smartphone. Biasanya untuk berkomunikasi, membantu melakukan pekerjaannya, terus misalnya juga bisa melakukan transaksi jual beli. Kemudian latar belakang berikutnya adalah Android. Kenapa sih saya memilih Android sebagai panduan saya? Android ini hampir 75% dari smartphone yang digunakan operasi sistemnya adalah Android. Dan untuk A+ dan klasifikasi saya akan membahasnya lebih lanjut nanti. Untuk rumusan masalah itu bagaimana merancang dan membuat sistem A+ untuk membantu dosen. Yang kedua, bagaimana menguji kinerja A+ yang membantu peranan dosen dan membantu belajar untuk mempelajari Android berbasis Java. Untuk batasan masalah ada 3, yaitu memiliki 3 tingkatan. Ada 2, yaitu tingkatan user, yaitu admin, mahasiswa, dan dosen. Untuk berikutnya, melakukan pengecekan program Android yang berbasis bahasa pemrograman Java. User saya batasi dengan tingkatan, yaitu yang tertinggi ada pada admin, yang kedua pada dosen, yang ketiga pada mahasiswa. Untuk pengecekan program Android yang berbasis bahasa pemrograman Java, dikarenakan pemrograman Android ini memiliki basis yang lain, yaitu seperti Kotlin, sehingga kami batasi untuk pemrograman Android dengan bahasa pemrograman Java. Untuk melakukan tujuannya dari pembuatan apa sih tujuannya? Yang pertama, agar dapat mempermudah dosen untuk pengecekan hasil kerja mahasiswa. Yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga untuk pengecekan hasil kerja mahasiswa. Untuk mempermudah dosen dalam pengecekan hasil kerja mahasiswa. Bagaimana itu caranya? Gini, seorang dosen biasanya melakukan pengecekan manual terhadap hasil kerja mahasiswanya satu persatu kan. Itu bikin ribet banget kan, membutuhkan banyak waktu juga tenaga. Seandainya seorang dosen melakukan pengecekan pekerjaan mahasiswanya, satu mahasiswa memakan 30 menit, berarti 2 mahasiswa dia akan melakukan pengecekan selama 1 jam. Lah, jika mahasiswanya cukup banyak, berarti sangat amat membutuhkan waktu yang cukup banyak, sehingga sangat tidak efisien sekali. Dan dengan A+ dia dapat mempermudah pengecekan dengan cara melihat, dia sudah mendapatkan hasilnya dengan nilai sekian. Dan efisien waktu dan tenaga, di mana A+ ini tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk melakukan pengecekan dan tidak membutuhkan banyak tenaga, karena yang mengecek hanya A+ itu sendiri. Nah, apa sih A+ menurut saya? A+ adalah sistem yang ditujukan kepada mahasiswa agar dapat belajar Android yang berbasis bahasa pemrograman Java. A+ sendiri ini digunakan untuk kenapa sih digunakan untuk belajar? Kenapa bisa gitu loh? Karena di A+ ini memiliki guide file, suplemen file, dan test code file, sehingga dapat melakukan pengerjaan lebih mudah. Untuk klasifikasi, kami melakukan klasifikasi merupakan pengelompokan data berdasarkan kelas yang dibutuhkan. Jadi klasifikasi yang saya ambil adalah dari tingkatan user dan pekerjaan yang telah dikerjakan. Pertama-tama, user itu terdiri dari 3, admin,
student, and lecturer, di mana tiga user ini memiliki peranannya masing-masing dan memiliki tugasnya masing-masing. Sedangkan untuk teksnya itu ada error, violate, and success, di mana tugas yang diupload mahasiswa dapat memiliki tiga kategori ini, bisa memiliki error atau violate atau sukses juga. Di mana error ini melakukan kegagalan dalam penguploadan seperti itu. Untuk violate, di mana seorang mahasiswa itu melakukan upload namun pekerjaan yang diupload ini salah gitu. Sedangkan sukses itu dia sudah berhasil mengupload dan jawaban yang dikerjakan adalah benar. Untuk data yang kami butuhkan adalah data jenis user. Misalnya kita pilih-pilih, oh si A, si B, si C masuk ke dalam admin. Untuk student DEF, oh benar. Untuk lecturer, oh bapak ini, ibu ini, berarti bisa di dalam kategori lecturer. Untuk data materi, kita juga bahkan melakukan pengelompokan berdasarkan topik yang dibahas. Misalnya untuk topik B1 yaitu Basic Android Learning, di mana di dalam satu basic ini, satu B ini terdiri dari beberapa suplemen, guide file, juga untuk test code, sehingga akan dikelompokkan berdasarkan topiknya. Untuk metode pembangunannya, kita menggunakan SDLC yang merupakan dari prototyping. Sehingga kenapa sih saya memilih SDLC prototype? Karena kita harus dilakukan pengerjaan secara cepat dan terus berkembang. Dengan SDLC prototype ini kita membutuhkan waktu yang lebih singkat daripada menggunakan SDLC yang lain seperti waterfall. Dan juga kalau menggunakan waterfall kan kita seolah-olah membangun sistem itu dari nol, bukan mengembangkan sistem yang telah ada sebelumnya. Untuk daftar pustaka yang pertama, Mobile Operating System Market Share Worldwide September 2019 until September 2022 di mana di sana kita dijelaskan penyebaran operasi sistem dari sebuah perangkat smartphone itu tadi, yang menunjukkan 74,6% operasi sistem yang dari smartphone itu menggunakan Android, sisanya menggunakan iOS dan lain-lain. Untuk aplikasi berbasis Java, di mana itu kita menjelaskan aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan Android itu bagaimana dan bagaimana Java ini berkembang. Yang ketiga, ada pengembangan aplikasi pembelajaran pemrograman Java yang atraktif berbasis Android, di mana kita ini melakukan belajar bagaimana Android ini berkembang step by step untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Untuk yang keempat dan kelima, saya mengambil jurnal langsung dari milik Bapak Ian Waterkulis Saifuddin yang memang telah membahas tentang Aplas sebelum-sebelumnya dan Aplas dan merupakan topik yang sebelumnya. Untuk yang keenam, Laravel Upgrading a Framework for Building Modern PHP Apps merupakan buku yang diciptakan oleh Stauffer, dan yang saya ambil adalah edisi kedua pada tahun 2019. Ini menjelaskan bagaimana sih Laravel ini bekerja, dan di Aplas ini untuk webnya sendiri menggunakan Laravel, dan dari situ saya belajar juga bagaimana Laravel ini bagaimana mengolah datanya dan bagaimana memperoleh hasil sukses, violate, dan errornya. Untuk ketujuh, yang menggunakan first look and early attachment of the newborn, itu seperti kita akan menjelaskan bagaimana sih kita mempelajarinya perlahan, step by step gitu. Untuk generics in the Java itu bagaimana sih Java ini mulai mulai dirilis, dan Java sendiri itu mulai dirilis pada JDK 1.5, sehingga Java terus berkembang sehingga dia juga masuk ke dalam Android. Kemudian yang ke-9, analysis and practice
application of PHP framework and development of web information system, dimana kita itu juga belajar tentang bagaimana PHP ini bekerja dalam sistem informasi gitu. Untuk yang ke-10 kita mengambil dari Fault Assessment and Inheritance of Cassava Resistance of Super Elongation Disease 1, dimana di situ dijelaskan bagaimana secara bertahap kita akan melakukan klasifikasi berdasarkan dari induk bertahap begitu. Untuk yang terakhir adalah Proportional Dynamic Logic of Flowchart. Kita mempelajari bagaimana sih flowchart ini bekerja sesuai dengan program yang ada, yaitu Aplas itu sendiri. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Goodbye.